Hai semua, gua Wasa. Penerus flagship Xiaomi sebelumnya ini yaitu Xiaomi 11 series sekarang udah muncul ya dan dijual resmi di Indonesia. Setahu gua pada saat video ini dibuat ada dua yang baru masuk, Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang lagi gue pegang ini. Gue udah cobain handphone ini tuh beberapa hari yang lalu sampai sekarang ya emang flagship banget sih. Gue mulai cerita lebih lanjut enakan dari unboxing dulu kali ya, dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia barangnya pas nyampe masih di bubble wrap, so kita langsung buka aja ya. Di sebelah sini. Di sebelah kiri ada Xiaomi 12 Pro 5G tulisannya. Bagian depan udah kelihatan device-nya seperti apa. Nih ada Xiaomi-nya, di sini tulisan garansi resmi Xiaomi guys. Logo Xiaomi, Xiaomi 12 Pro sound by Harman Kardon 5G. Sebelah kanan juga sama Xiaomi 12 Pro 5G. Dan di bagian belakangnya ada 4 key point sellingnya. ProGrade triple kamera 50 megapiksel array. Leading Snapdragon 8 Gen 1, QHD Plus jadi layarnya 2K guys, 120 Hz dan Smart 120 Watt sama 50 Watt wireless turbo charging. Wow, ini unit yang gue terima, warnanya biru, 12 GB RAM-nya, 256 GB internal storage-nya. Kayak gimana sih warna birunya, gue penasaran, soalnya di gambar ini kan warna abu-abu ya. Seperti biasa ada kartu ucapan dari Om Alvinse. Terus ini dia kotak pertamanya, isinya apa, desain by Xiaomi, dapat SIM card ejector, kertas-kertas petunjuk penggunaan kayak biasa ya. Dan ini soft case-nya, oke, jadi transparan biasa. Ini cepat nguning juga ya, pengalaman yang udah sebulan juga udah nguning kalau dipakai. Terus ini dia handphonenya, ntar dulu bagian belakangnya. Dan ini dia, gini dong flagship juga masih ngasih casan gitu ya. Mana ini 120 watt pula lagi. Ini chargerannya yang USB to Type-C sih, warna oranye. Ini udah protokolnya Xiaomi sendiri nih. Pakai chargeran yang PD 120 watt kayak yang Vivan biasa gue pakai juga nggak bakalan bisa masuk 120 watt ke sini. Mesti pakai kabel plus chargerannya masing-masing. Karena ini kabelnya aja, lihat sendiri teman-teman, warnanya itu oranye. Pasti ada pin kuningan di sini yang menjadi pembeda dengan chargeran yang lain. Terus ini juga tuh berwarna oranye, 120 wattnya guys. Oke, sekarang handphonenya, lihat yang bagian sini tulisannya sama kayak yang di dus belakangnya tadi ya. Dan ini dia belakangnya. Warna birunya kalem ya di kleteknya. Seperti ini guys, birunya cakep loh. Nah, anti gores apakah dapat? Xiaomi masih baik banget ini, nice ya. Dapat casing, dapat anti gores. Udah deh, sementara tinggal pakai aja dulu gitu ya sebelum beli aksesoris lainnya. Ini bagian kameranya bentukannya seperti ini. Ini garis-garis doangnya pemisah. Lensanya total yang belakang ada 3. Ini udah sambil gue nyalain. Ntar biar kita atau gue setting-setting dulu sih. Ini ngeliat dulu deh SIM cardnya tuh. Kalau feeling gue sih kebiasaan flagship paling cuma bisa 2 nano SIM aja, nggak hybrid apalagi dedicated. Lagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga sebenarnya microSD itu bikin handphone lemot tahu. Nah iya bener, jadi cuma bisa dual nano SIM aja. Ini SIM 1 dan dibaliknya SIM 2. Langsung keluar dengan MIUI 13 bawaannya. Layarnya pasti AMOLED, terus fingerprint di dalam layar. Bagian atasnya ada sound by Harman Kardon di atas. Di bawah nggak ada. Bentuk lubang speakernya begini ya. Lucu. Gue setting-setting dulu ya guys. Oke, kesan pertama megang handphone ini yang paling berasa adalah lebarnya guys. Dipegangnya tuh mantep, nggak ketebelan. Lebarnya itu kira-kira se-S21 Ultra ini. Cuma si S21 Ultra masih lebih tebel sih. Terus material belakangnya juga ini halus dan cenderung licin. Saran dari gue sih teman-teman mending pakai aja dulu casing bawaannya untuk jaga-jaga biar nggak selip dari tangan ataupun dari kantong. Ukuran layarnya ini 6,73 inch AMOLED dot display penamaannya dengan rasionya 20:9. Resolusinya 2K yang bisa kita atur di menu setting serta refresh rate-nya 120 Hz. Kacanya pakai Corning Gorilla Glass Victus dan melengkung nih pinggirannya. Pas pertama nyalain ada 36 aplikasi yang minta diupdate dan makan memori internalnya di awal adalah 27,3 GB. Software bawaannya MIUI Global 13.0.1 berbasis Android 12 dan dengan RAM 12 GB dan internal 256 GB. Gue ada ngetes Antutu 9 sampai 3 kali dan skornya nggak ada yang nyampe sejutaan. Cuma segini aja udah gede lah ya, kenceng lah kenanya. Skor Geekbench 5-nya segini. Habis itu gue ngecek sensor box yang absen cuma temperatur sensor aja dan ini merupakan hal yang biasa.
Gua ngecek PUBG dengan download yang HD, pastinya semua grafik aman sampai ke Ultra HD juga bisa. Main Genshin Impact defaultnya medium 30 fps. Kalau mau dipaksain rata kanan juga bisa pastinya. Chipsetnya kan ya udah kelas atas lah. Cuma ya hati-hati aja, bakalan cepet anget menuju panas ntar ya kalau teman-teman di rata kananin. Yang kurang asoy kalau menurut gua adalah kalau misalkan kita mainnya landscape, speakernya yang bagian atas itu ketutupan sama tangan kiri kita. Dan posisinya juga kalau dibalik ya sama aja nih, selalu ketutupan lah pokoknya sebelah kiri. Tapi kalau ngomongin soal speakernya emang udah mantap lah, nggak ada masalah. Suaranya tuh yang palingan nggak kenceng walau volumenya udah maksimal. Cuma kedengerannya itu detail. Nah terus kalau soal iklan, sayangnya nih guys, masih suka muncul beberapa kali di tiap kita kelar ngeinstal beberapa aplikasi dan juga kalau kita pakai aplikasi cleanernya. Nih bisa dilihat sendiri. Nah terus soal baterainya, ini gue ada ngetes dari 4% sampai full makan waktu 53 menit. Kadang kayak nggak berasa ya, 120 watt kok kayak sama aja gitu loh, hampir sejam. Nah tapi yang ngebut itu di awalnya guys. Ini menuju 50% cuma makan waktu 19 menit aja. Tapi buat SOT-nya gue bisa bilang lumayan sih nih, soalnya tuh hampir 7 jam. Oh iya, sama satu lagi, handphone ini tuh handphone flagship tapi belum ada sertifikasi IP-IP-an dari info yang gue dapet sih ya begitu. Gue nanya-nanya orang Xiaomi masih belum dibalas-balas, mungkin lagi sibuk kali ya persiapan launching. Dan ya ini gue nemu sendiri di Google kayak begini tulisannya. Lanjut ke sektor kameranya yang paling dijagoin banget nih. Lensa depannya itu resolusinya 32 megapiksel dan lensa belakangnya ini gue bisa bilang gokil sih. Tiga-tiganya ini resolusinya sama semua, 50 megapiksel. Jadi lensa utama, lensa ultrawide sama telefotonya ini tuh semua sama gitu loh. Yang lensa utamanya pakai sensor Sony IMX707, sisanya yang lain gue nggak dapet infonya. Nah buat perekaman video yang belakang bisa nyampe 8K 24 fps. Kalau mau 60 fps bisa di 1080p atau di 4K juga bisa. Dan kayak biasa di flagship-flagshipnya Xiaomi yang gue heran adalah di kamera depan sama kamera belakang itu jomplang perekamannya. Yang kamera depannya itu cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Sebagai catatan kalau teman-teman nggak ngeh, di S22 Ultra ini yang pakai chipsetnya sama, dia tuh bisa ngerekam 4K 60 fps di kamera depannya. Oke, ini contoh videonya yang 1080p 60 fps. Ini masih sambil direkam, bisa pindah lensa nggak ya? Kita coba ke bawahin. Oh bisa, bisa pindah ke ultrawide. Terus kita normalin lagi. Satu bisa juga. Nice. Sambil bawa jalan ya. Terus ini di zoomin. Oke bisa juga, tapi jadi nggak tajam sih. Tuh kayak begitu. Cuma ya intinya kayak gini, 1080p 60 fps kita bisa ubah ke lensa yang ultra wide. Nah di sini kita coba pindah resolusinya. Nah kalau yang ini 4K 60 fps nya. Wih masih stabil loh di bawah jalan loh. Gokil ini mah. Ini belum gue aktifin mode stabilisasinya ya. Soalnya kan kalau diaktifin dia pindah ke 1080p 30 fps. Ntar aja kita cobain ya. Ini gue mau nyobain autofocusnya sama coba lihat warna ini deh. Daun warna kuningnya. Oke, bagus fokusnya. Kena matahari juga tuh masih jelas ya. Oke, tinggi banget sih. Nah, tuh fokusnya cakep. Oke, perpindahannya juga cepet.
Nice. Keren. Oke, lanjut. Oke, ini gue mau cobain yang tuh, yang steady videonya sama steady video pro. Ini tadi tuh defaultnya gue taruh nih, gue ubah dulu deh ya. Ini standar, gue ubah ke 4K 60 fps. Terus ini gue pakai yang steady dulu, tingkat 1. Tuh, dia otomatis ke 1080p 30 fps. Terus kalau yang steady video pro sama aja 1080 30 fps. Terus bedanya kalau yang steady video aja lensanya kayak normal, tapi kalau digoyang-goyang gini kanan kiri rada patah-patah karena ya dia ngejaga lebih stabil ya. Terus kalau pakai yang pro-nya, steady video pro, dia lebih ke ultra wide gitu. Kayaknya ini pakai yang lensa ultra wide-nya sih. Kita cobain yang pro ini aja, gue mau rekam. Terus sambil lari dikit kali ya. Pas banget lagi, moga nggak aus deh. Oke, gue rekam dulu. Lihat bawah, ini yang pro sekali lagi. Coba lari. Wah, ya kira-kira kayak gitu hasilnya. Stabil? Nggak stabil? Stabil sih. Lari loh hitungannya. Nice. Kalau yang ini ya selfie-nya 1080p 60 fps ya, mentoknya segini doang. Dan tajam loh guys ini tuh hasilnya. Rambut gue tuh detailnya masih kelihatan, mata juga urat merahnya masih kelihatan kan. Dan ini enggak, ini ya maksudnya enggak setangan gue full banget. Kalau gue fullin segini. Dan kita bawa jalan aja. Wow. Jernih loh ini. Nah, backlight juga belakang, tapi muka gue masih kelihatan jelas. Iya kan? Coba kita hadapin ke langit. Wih, masih kelihatan. Ini putih, ini biru. Gradasi masih bagus. Ini jalan lagi. Bagus sih. Lumayan wide juga. Ini tangan belum full banget, kalau gue fullin segini. Tapi ya enakan segini aja gitu. Wih. Overall ya handphone ini emang bagus, udah masuk ke ranah flagship banget emang. Dan ya gimana ya, kalau ngomongin kameranya juga bagus, resolusinya itu sama semua. Jarang di handphone yang semua resolusinya sama gitu untuk kamera belakangnya. Bodinya mantap, kokoh juga kita pegangnya, cuma kurang rating IP aja gitu loh. Cuma kalau menurut gue pribadi sih ya, gue cuma bosen di ukurannya aja sih guys yang segini. Udah terlalu mainstream, dan buat gue pribadi Xiaomi 12 aja yang justru lebih menarik karena punya desain yang lebih handy serta compact. Walau baterai lebih kecil juga menurut gue nggak masalah. Snapdragon 8 Gen 1 bagus kok buat soal efisiensi daya. Dan balik lagi ke user gimana pemakaiannya. Yang penting ngecasnya aja udah cepet, itu udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. So, keputusan balik lagi ada di teman-teman. Gimana menurut kalian Xiaomi 12 Pro ini? Gue udah utarain sebagian besar skillnya si handphone ini ya. Dan katanya sih dijual dengan harga 12-13 jutaan. Karena ya sampai saat ini gue syuting masih belum belum dikasih tahu harga fixnya itu berapa. Nanti pastinya teman-teman cek aja deskripsi, gue bakalan update ya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.